Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, atas limpahan kesehatan dan kesejahteraan pada kita semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Imade Sudiardana, ST.MTI, salah satu dosen tetap pada program studi Teknik Informatika S1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen atau Serdos tahun 2025, khususnya bagian unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Basis Data 2. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS untuk mahasiswa yang berada di semester 6. Materi mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari konsep basis data yang telah dipelajari pada mata kuliah Basis Data 1 yang kemudian diimplementasikan pada database Microsoft SQL Server. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan memiliki keterampilan menggunakan aplikasi basis data pada Microsoft SQL Server untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Materinya meliputi pengenalan komponen-komponen Microsoft SQL Server, kemudian instalasi engine database Microsoft SQL Server, lalu pengaturan hak akses ke Microsoft SQL Server, koneksi ke Microsoft SQL Server, fungsi agregat sum dan count, fungsi agregat group by dan having, inner join, left join, right join, cross join, scalar valued function, tabel valued function, store prosedur tanpa parameter, store prosedur dengan parameter, trigger, backup database dengan menggunakan graphic user interface atau GUI, backup database dengan menggunakan TSQL, restore database dengan menggunakan TSQL, lalu link server sesama Microsoft SQL Server, link server dengan menggunakan platform selain Microsoft SQL Server, lalu studi kasus, kemudian diakhiri dengan tuning database dan tuning query. Materi mata kuliah ini disampaikan dalam total 21 pertemuan dalam blended learning. Sebanyak 14 pertemuan dilakukan secara tatap muka, sedangkan 7 pertemuan dilakukan secara daring menggunakan learning management system. Setelah berjalan 10 pertemuan, dilaksanakan ujian tengah semester. Kemudian lanjut lagi dengan 11 pertemuan berikutnya diakhiri dengan ujian akhir semester. Komponen penilaian meliputi yang pertama ada kehadiran dengan bobot sebanyak 10%, lalu ada tugas dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot sebanyak 40%. Dengan sistem blended learning, maka kehadiran diakumulasi antara kehadiran tatap muka dan kehadiran yang di learning management system, di mana dihitung merupakan aktivitas lengkap yang terdiri dari pre-test, membaca materi, menonton video ajar, membaca PowerPoint, membaca artikel riset, aktif di forum diskusi, mengerjakan penugasan, post-test, dan diakhiri dengan mengisi kuesioner. Jika mahasiswa tidak melakukan aktivitas secara lengkap, maka tidak dihitung sebagai kehadiran. Meskipun bobot dari komponen penilaian kehadiran hanya 10%, namun terdapat syarat bahwa kehadiran minimal adalah sebanyak 75%. Sehingga dengan demikian, mahasiswa diharuskan untuk melakukan aktivitas secara terstruktur dan lengkap. Model pembelajaran yang dipakai pada mata kuliah ini adalah Student Center Approach.
di mana pendekatannya adalah berpusat kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua menggunakan problem based learning, di mana kita melakukan pembelajaran berdasarkan permasalahan. Dengan kedua metode ini, dengan kedua model ini, mahasiswa distimulasi untuk aktif melakukan pembelajaran dan berlatih melakukan problem solving untuk contoh studi kasus yang diberikan. Metode pembelajaran yang dipakai sebagian besar adalah diskusi dan praktek pemecahan masalah, dan sebagian kecil merupakan metode ceramah. Dengan adanya kemajuan teknologi AI yang ada saat ini, ada sangat banyak sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Namun mahasiswa perlu dibekali dengan kemampuan untuk memilah secara bijak. Sering terjadi suatu istilah yang sama dalam konteks yang berbeda akan memiliki makna yang sangat berbeda. Nah, pada porsi inilah kehadiran dosen diperlukan untuk menanamkan konsep-konsep yang mendasar yang disesuaikan dengan konteksnya. Berikut saya sampaikan salah satu cuplikan pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Mana kabar hari ini? Ya, sebelum kita mulai kuliah ini, kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari bisa kita resapi, kemudian kita amalkan untuk kegiatan hari ini menambah wawasan kita. Ada yang mau berdoa? Kalau tidak, mungkin kita berdoa masing-masing aja untuk kalau kemudian berdoa. Silakan. Berdoa bisa. Kemudian selanjutnya setelah kita berdoa, untuk kehadiran silakan di-scan QR code yang ada di layar. Gunakan layar lupa untuk melakukan sesi. Ya, silakan. Dan jika ada masalah, yang tidak bisa masuk karena jaringan atau karena kendala lain, di akhir pertemuan ini, kita akan, saya akan pakai satu yang memang belum bisa akses, ya, jelas ya. Nah, jadi nanti data itu diambil dari cabang menggunakan ini. Karena dengan ini berarti harus nyambung ya, secara jaringan akan nyambung antara cabang dengan pusat. Tapi menggunakan mekanisme link. Nah, saya coba gambarkan. Jadi mungkin gambarnya seperti ini nanti. Jadi di daerah pusat, kemudian ini ada cabang di kemana ada bagian nanti dalam pakai ini ada bagian cabang di sini. Kemudian cabang ini ada transaksi, cabang transaksi pusat juga ada transaksi. Nanti selanjutnya kalau pusat bisa melakukan konsolidasi, jadi dia bisa melihat data yang ada di pusat dan cabang. Akhirnya seperti itu. Pak, sedikit. Itu Pak, berapa kali di satu pusat? Kenapa bisa langsung satu aja gitu? Ya mungkin salah satu pertimbangannya kenapa tidak di kantor pusat saja. Mungkin yang pertama mungkin karena ini baru kita sentuh, untuk yang bisa pusat itu kan pasti lebih tinggi, speknya lebih tinggi. Dan juga secara kos kan lebih banyak juga dilakukan. Itu salah satu pertimbangan. Pertimbangan lain, yang lain kira-kira yang bisa ada pemikiran selain mereka kenapa tidak bisa? Itu kalau tidak dalam pusat ini, jadi kenapa dia bisa, kenapa dalam pusat? Mau jawab? Izin menjawab Pak, Ya. Selain kos yang mahal,
jaringan juga itu akan mempengaruhi apa, karena kan kalau misalnya kita pusat ketersediaan jaringannya harus bagus ya Pak, supaya dan itu mungkin betul Pak kosnya jadi agak mahal juga. Karena dengan pendapat tadi ya, jadi mungkin tadi pertama spek sektornya lebih tinggi, lebih kosnya lebih mahal, spek yang tinggi juga akan lebih mahal secara kos. Ada yang lain kira-kira? Ya, harus Kalau dari pertimbangan keamanan sendiri, jika satu terpusat akan kerentanan, akun data tercatat tidak tercatat semua. Hospital. Karena keamanan bisa juga ya, karena kalau kita database pusat bisa cari share-nya data ada keamanan sendiri. Bisa. Saya belajar dari awal pertemuan ini, ada beberapa konsep kira-kira yang terkait dengan spesifikasi ini. Kira-kira akan apa aja? Jadi kita lihat dulunya dia PT sumber power memiliki beberapa cabang. Cabangnya beberapa ya. Kemudian masing-masing cabang memiliki database sendiri. Kira-kira apa ya? Yang seperti ini, konsep apa yang diperlukan untuk solving masalah ini? Izin dijawab Pak. Ya, sudah. Konsep DDL data definition language. Jadi fungsi DDL itu untuk membuat database, istilah cabangnya dan table. Iya. Jadi DDL untuk membuat database dan table di masing-masing cabang sebenarnya. Jadi masih ingat ya DDL apa aja singkatnya DDL? Data definition. Ya, singkatnya apa? Create gitu ya. Ya. Create database atau database. Lain itu apa kira-kira lain konsepnya kita pakai? Konsep data manipulation language atau DML. DDL. DDL itu apa? Itu buat bisa update terus atau delete di table. Kita lihat ini ada DDL, DML. Lalu apa lagi kira-kira di sini? Ada juga Pak fungsi agregat, dia fungsinya untuk perhitungan pembuatan laporan Pak. Karena kan di sini dibutuhkan laporan gabungan ya, jadi penggunaannya adalah fungsi agregat Pak. Ya, dengan penggunaan dari penjualan antar cabang ini digunakan dan digunakan dengan fungsi agregat. Ada lagi apa ya? Mungkin bisa pakai konsep fungsi dan prosedur untuk membuat proses itu akan menjadi lebih terstruktur dan modular gitu. Untuk dari sebelum kemudian biar ada prosedurnya dari cabang bisa ke cabang sampai ke data cabang. Jadi dalam penampilan guide tadi menggunakan prosedur ini dari biasa ini dibuat prosedur sehingga bisa ada struktur dari sudah dipanggil berkali-kali lagi. Apalagi selain prosedur. Karena ini kan servernya masing-masing harus berhubung dengan mungkin konsep link ke server ini Pak yang sudah ngambil data dari cabang tadi dan diolah ke pusat dan bisa diambil lagi ke server lain. Jadi ada link, ada link. Benar ya? Jadi materi itu sudah kita pelajari dari beberapa dari awal perkuliahan. DDL, DML itu paling istilahnya kami dari bahasa satu ya. Kemudian di sana ada master, prosedur, kemudian ada rekat di master prosedur. Kemudian ada example juga gitu. Ada contoh ini yang saya sampaikan di depan ini yang pusat di bawahnya, server itu sebagai kata pusat. Sementara yang ekspres yang berangkat sebagai cabang. Jadi sebagai seperti itu, ada dua ini seolah ada dua kantor di dua database. Nah, selanjutnya kita akan setup yang di pusat dulu ya. Silakan kalau yang mau elektronik bisa nanti disimulasikan. Connect ke pusat seperti ini. Nah, awalnya
bisa menggunakan koneksi ke antar cabang, kita harus menggunakan authentication apa? SQL Server ya. Tidak bisa menggunakan Windows Authentication. Kita akan cek dulu dengan menggunakan authentication. Jadi kita cek apakah sudah tersetting bisa menggunakan SQL Server gitu. Nah, kita lihat itu kalau tidak di servernya setelah connect sebagai Windows, itu pastikan bahwa untuk mekanisme authentication itu tentunya yang SQL Server and Windows, dan bisa dua ya, bisa menggunakan Windows, bisa SQL. Karena yang kita butuhkan ini sebenarnya yang SQL-nya. Nah, kalau itu sebenarnya bisa diakses secara lokal. Jadi tidak bisa kan berkomunikasi antar server kalau menggunakan Windows. Ini tidak bisa yang akan kasih coba. Kita cek ya. Setelah itu masih di kantor pusat, kita akan membuat user ya. Kita akan membuat user. Setelah di set itu kita akan bikin user ini. Ini kita bikin user baru yang akan yang memiliki hak untuk bikin database link ini, link server. Nah, ini kita bikin buat usernya. Nah, dalam server ini kita membuat user namanya ADM link. Ini administrator yang digunakan untuk membuat link server. Dia bisa menggunakan beberapa link server, melingkar antara database di cabang dengan pusat. Kita lakukannya di kantor pusat ya, jadi usernya satunya. Masih ingat apa persyaratan dari user supaya bisa membuat database link? Lihat sebenarnya apa? Kalau kayak seperti ini, ini satu ya. Jadi untuk kebutuhan membuat link server ini harus dia memiliki sistem ini. Jadi saya sekarang ini ini akan memiliki wewenang untuk membuat database linknya. Nah, dari sini kita sudah siap ya. Sekarang kita setting yang cabang ya. Yang cabang kita menggunakan yang Instagram Express. Jadi kita login lagi menggunakan notification. Kemudian kita cek lagi ya. Kita cek lagi apakah sudah tersetting notifikasinya itu bisa dua-duanya. Sama seperti tadi ya. Kalau tadi di pusat kita lakukan seperti ini, bacakan bagian ini, bagian yang ini. Notifikasinya harus menggunakan SQL bisa SQL dan bisa Windows. Yang bisa lihat, tidak bisa menghapus. Jadi walaupun kantor pusat yang berkuasa gitu, tetap dibatasi dia yang bisa melihat. Ya seperti itu untuk mengamankan. Karena kebetulannya laporan ya, BDL nya. Ya BDL yang pertama kita sebenarnya sudah punya database. Lalu ini adalah BDL untuk membuat tabel. Jadi kan kalau di kasus itu ada penjualan, dan kita melihat mana sih produk yang aku ini. Tapi kita akan bikin database itu, database sudah dibuat, terus kita bisa belajar dari produk dan penjualan. Oke. Minimal dua ini, mungkin sebelum yang lain. Karena kebetulannya sebenarnya adalah bagaimana sih penjualannya, produknya laku. Jadi kita punya tabel produk dan tabel penjualan. Lalu untuk menjaga integritas data, kita pasang ini foreign key. Foreign key dari tabel penjualan ke produk. Dengan adanya foreign key ini nanti maka di tabel penjualan tidak akan ada produk yang di produk ya. Juga hanya akan ada data penjualan yang produk sudah berapa. Jadi kalau produknya baru harus akan dulu di tabel produk baru bisa maka itu penjualan. Kalau tidak ada datanya jadi sampah gitu. Jadi kita sudah itu bagian dari keamanan menjaga integritas database. Jadi di tabel penjualan kita pasang foreign key ke tabel produk untuk memastikan bahwa produk yang ada di penjualan nanti adalah produk yang tahu atau memang yang kosong produk yang ini. Antara media kalau itu itu ya ada kalau harus ya. Kalau misalnya diisi harus ada. Atau kalau misalnya dia kosong boleh. Ada kosong juga kalau tidak harus diisi. Nah, selanjutnya setelah kita punya database ya, punya tabel, kita akan mengisi datanya ini. Data kita gunakan apa tadi? Data dalam ini kita menggunakan
insert ya. Insert singkatnya, insert itu sama tabel, kolom-kolomnya apa, lalu valuesnya. Di valuesnya sekalian seperti itu banyak. Bisa juga satu-satu yang insert itu, kalau lain insert itu berapa kali. Bisa juga langsung dalam satu paket insert itu tidak ada banyaknya. Ini bisa data gitu ya. Jadi untuk simulasi kita bikin cuma 3 data aja, 3 produk, kemudian di dalam kita ada 3 produk, dan kita pastikan dan bagian produk ini adalah apa yang ada di sana. Di bagian produk itu asal dari sana. Kalau tidak ada pasti akan ada error misalnya. Nah, silakan coba dilakukan. Ya. Bisa ada error? Oke, lanjut. Dengan begini kita sudah punya data ya. Ini dilakukan di cabang dan pusat ya. Karena kita mau konsolidasikan ini datanya harus ada di cabang dan pusat. Jadi dilakukan di tempatnya, datanya bisa berbeda. Nah kemudian ini bagian yang kita akan membuat linknya. Ini dijalankan di kantor pusat. Kita menjalankan di kantor pusat. Kita bikin link server gitu ya. Pusat itu dan sama servernya ya. Cabang itu kita pakai yang express kayak ini. Kita pakai yang express kayak ini. Nah, kemudian misalnya kita pakai ini misalnya tadi. Misalnya dan kalau misalnya kita buatnya hanya bisa standar saja. Ya, standarnya SA yang sini. Karena kalau SA nanti bisa semua gitu. Oke, kita pakai yang terbatas yang dia hanya bisa dari saja. Ya. Nah, setelah kita punya link, sekarang kita membuat fungsi ini. Jadi kita terus tadi materi mengenai function ya. Nah contoh ini functionnya adalah yang skala kita function ini. Asalnya berupa skala yang desimal aja. Masih ingat ya, function itu ada yang beritanya skala dan apa? Tabel. Jadi bisa juga itu beritanya berapa beberapa kolom sekaligus. Dalam contoh ini kita hanya ingin melihat total, tapi dia berupa skala. Ini contoh sederhana untuk menghitung total perjalanan dan total produk. Kita hasilkan produknya setelah informasi yang satu gitu. Ini jalankan di cabang dan desa. Nah ini untuk melihat total besar ya. Nah kemudian karena ini kita butuh juga di cabang lain, maka kita bikin juga yang linknya itu ke ini ya tadi yang menggunakan ini bisa kita kalau kita menggunakan database link ya, jadi ada yang servernya. Jadi kita select ke cabang. Jadi ini jalan dengan kantor pusat untuk mengambil data yang ada di pusat dan data yang ada di cabang-cabang ini. Nah setelah itu kita di step berikutnya adalah kita keluarkan hasil dari query tersebut. Jadi kan kita membuat tabel terbaru namanya tabel laporan ini yang ada ini. Tabel laporan ini adalah tabel query untuk menyimpan hasil dari query tadi. Insert di situ, ambil di pusat insert, ambil di cabang insert. Kalau cabangnya ada berapa, kita bikin juga dari cabang sesuai dengan link masing-masing. Nah dalam contoh ini kita hanya ada satu cabang dan ini satu pusat. Nah setelah itu setelah keluar kita drop tabel yang mana pada query. Yang bisa mengusulkan kan? Jadi seperti apa langkah-langkahnya untuk bisa menggunakan aplikasi. Pertama setting bahwa database server itu sudah bisa diakses menggunakan metode apa aplikasinya SQL seperti itu ya. Tidak bisa hanya ini. Dan yang kedua apa lagi? Membuat user ya, membuat user itu ya, membuat user sesuai permissionnya ya. Jadi kalau kita akan pusat permissionnya supaya bisa membuat link server. Nah di cabang kita membuat user yang memang hanya dulu bisa ya, banyak. Terus apa lagi? Benar ya, tadi ya. Pembuatan taburan. Ya, pembuatan tabel dan habis ya. Lain. Terus ke DML. Ya untuk mengisikan transaksi dan lainnya. Kemudian
penjualan. Baik, berarti buat link ya. Mana coba lihat? Maksud prosedur? Ya, Bagian vaksin sama prosedur? pada prosedur. Ya, kalau vaksin itu kan bisa dipandang jadi prosedur ya. Kalau prosedur kalau saya pakai vaksin, baliknya begini. Jadi kalau kita membuat prosedur kita bisa kalau kita ada vaksin. Tapi kalau tidak ada vaksin tidak ada bisa ada SSP. Yang bisa biasa. Karena itu kita pakai prosedur dan kita bisa mengambil vaksin. Ya. Paham ya, jadi materinya tadi bisa dipahami apa saja. Jelas? Jelas. Kalau sudah, mungkin kita akhiri saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selain lagi minggu depan dengan review. Terima kasih ya. Silakan untuk mempersiapkan ke materi kuliah berikutnya. Terima kasih ya. Demikian tadi cuplikan pembelajaran yang ada di kelas. Dengan berakhirnya cuplikan video pembelajaran di kelas tadi, saya akhiri video ini. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mahasiswa, kepada teman sejawat, pimpinan Prodi dan Informatika S1, pimpinan Fakultas Ilmu Komputer, pimpinan Universitas Pamulang, tim kepegawaian, tim penilai internal, tim penilai sertifikasi dosen Dirjen Dikti yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sehingga video pembelajaran ini dapat diwujudkan. Semoga video ini dapat menambah wawasan mengenai mata kuliah Basis Data 2 yang saya ajarkan di program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Terima kasih.